Dia, kamu ngapain di kantor aku? Jangan langsung judes gitu dong, Noval. Salaman dulu kek atau gimana? Tanya kabar aku. Ya, kabar aku baik. Oh gitu ya, sekarang gak mau nyentuh tangan aku. Tangan aku bersih kok, gak kotor. Dia, kamu kan tahu, aku sudah punya keluarga, aku sudah punya istri. Ngapain kamu masih datang dalam kehidupan aku? Ya emang kenapa sih, Noval? Dia, udah dong. Aku sama kamu ini hanya sebuah masa lalu. Jadi tolong, kamu nggak usah ganggu kehidupan aku lagi. Ya nggak bisa gitu dong, Noval. Kamu ingat janji dulu kamu sama aku. Kamu lupa? Udahlah dia. Aku sama kamu nih udah lama putus. Dan aku sekarang udah punya keluarga. Tapi yang namanya janji tuh harus ditepati. Mau alasan apapun itu ya janji tetap janji dong, harus ditunaikan. Dia, itu hanya sebuah masa lalu. Ya, sekarang aku udah bahagia sama keluarga kecil aku. Jadi tolong, nggak usah datang lagi ke kehidupan aku. Kamu yakin bisa bahagia tanpa aku? Bukannya dulu aku cinta mati kamu ya? Dia, udah cukup ya. Namanya kehidupan itu ada yang namanya masa lalu dan ada yang namanya masa depan. Jadi tolong, kamu nggak usah ganggu dan datang lagi ke dalam kehidupan aku. Aku udah bahagia sama istri dan anak aku. Val, mending kamu duduk dulu deh. Kamu ngopi sama aku atau kita nge-mall kek. Iya, hitung-hitung kita tuh mengingat masa lalu kita. Iya, sekarang gini ya. Kamu itu cantik, ya? Iya dong. Pasti banyak laki-laki yang mau sama kamu. Jadi tolong kamu nggak usah ganggu keluarga kecil aku. Ya gimana ya, kamu selalu telepon aku, selalu DM. Aku bukan nggak risih, aku udah punya keluarga. Tolong hargain aku dong. Val, emang banyak yang mau sama aku, tapi aku maunya cuma kamu. Dia, udahlah, cukup ya. Aku nggak mau nanti istri aku itu jadi salah paham sama aku. Val, dulu waktu kamu susah yang nemenin tuh aku. Jadi nggak salah dong kalau waktu kamu udah sukses aku ada di kehidupan kamu. Dia, jadi kamu ganggu aku, kamu datang lagi ke dalam kehidupan aku, itu karena kamu udah ngelihat ya yang kamu katakan aku udah sukses kayak gitu. Ya bisa dibilang gitu, tapi kan aku juga nagih janji kamu sama aku. Dia, yang nemenin aku dari nol itu istri aku. Oh gitu ya, kamu nggak ngeliat dulu aku gimana sama kamu? Udahlah, lebih tepatnya kita bukan jodoh dia. Kamu bilang aku sama kamu nggak jodoh? Ya aku nggak mau, pokoknya jodoh itu bisa dipaksakan. Aku maunya sama kamu ya kamu doang. Dia, kamu tahu kan, aku udah punya istri, aku udah punya anak. Terus yang kamu harapkan dari aku apa? Emang salah ya laki-laki punya dua pasangan? Dia, udahlah. Kalau enggak ya udah tinggalin aja istri kamu. Aku bisa kok jadi penggantinya. Dia, udah ya. Oke, kamu ini orang baik. Kamu dulu pernah ada dalam kehidupan aku. Susah aku kamu yang nemenin. Meskipun ya kamu nggak ikhlas sebenarnya sih. Tapi kenapa setelah aku udah ya nyaman kamu datang lagi? Aku nggak bodoh, Val. Kamu kira nemenin kamu dari nol waktu kamu susah tuh gampang? Ya kamu bilang aku nggak ikhlas, hah? Kamu Iya. nggak punya apa-apa, aku mau dulu, Val. Ya tapi yang nemenin proses aku sampai aku kerja kayak sekarang kan bukan kamu, istri aku. Tapi 90% atau 80%-nya kan aku yang nemenin, bukan istri kamu. Istri kamu kenal kamu tuh udah kaya kan? Enggak Ya kok. mau lah dia. Ya aku sama istri aku kan yang merintis dari bawah. Bukan aku kenal sama istri aku itu saat aku sukses. Suksesmu itu bukan karena istri kamu, tapi karena aku, Val. Terserah kamu deh dia mau ngomong apa. Yang penting kamu sekarang mending pergi dari kawasan kantor aku ini. Ntar kalau ada yang kelihatan atau istri aku tahu, semua jadi salah paham kan. Biarin istri kamu biar tahu kalau aku masih sayang sama kamu. Biar dia sekalian pergi tuh dari hidup kamu. Emang boleh mantan masih sayang sama suami orang? Sayang? Oh, ada istrinya, ya udah biar sekalian tahu nih istrinya kalau suaminya punya hubungan sama aku. Hubungan apa, Mbak? Lebih tepatnya kamu tuh cuma sebagai mantan. Emang kamu yakin 100% kalau suami kamu tuh setia? Hah? Yakin lah. Sayang. Karena aku udah beberapa tahun sama suami aku. Sayang. Kamu
jangan salah paham ya. Aku nemuin dia cuma nggak enak sama yang lain, dia di daerah kantor kamu aku. bohong lagi sama istri kamu. Berapa kali sih kamu bakalan bohong sama istri kamu? Bohong apa? Kamu nggak tahu kalau suami kamu tuh sering banget jalan sama aku, sering hubungin aku, ya terus sering ngabisin waktu sama aku. Mbak, kamu nggak malu ngomong seperti itu? Dan aku rasa kamu udah diblokir beberapa kali sama suami aku. Kamu tetap aja pakai akun fake, dan salah satu yang balas DM kamu tuh aku. Jadi banyak tolong jangan kegatelan deh. Kamu bilang kegatelan, kamu tuh yang kegatelan. Denger ya, Noval itu kamu rebut kan dari aku dulu. Aku nggak ngerasa ngerebut Noval dari kamu. Dia. Cuma kalau emang Noval sayang sama kamu, seharusnya dia nggak nikah sama aku. Dia. Kamu kok bisa bilang istri aku ngerebut dari kamu? Aku nikah dan kenal sama dia ketika udah beberapa tahun putus sama kamu. Tapi kenapa sekarang kamu muncul setelah aku nikah sama Citra dan punya anak? Kamu udah sukses sayang. Makanya dia ngejar-ngejar kamu lagi. Iya kan? Kesuksesan Noval tuh karena aku, bukan karena kamu. Kamu nggak pernah hadir di hadapan Noval semenjak Noval dari nol. Kamu jangan so-soan ya, kamu tuh belum tentu kenal Noval 100%. Yang dulu nemenin Noval dari nol tuh aku, bukan kamu. Kalau emang kamu nemenin Noval dari nol, seharusnya kamu udah ini nikahin, bukan aku. Dia sekarang kayak gini ya. Udah stop gangguin keluarga kecil aku. Keluarga kecil aku udah bahagia. Jadi tolong jangan datang lagi ke kehidupan aku. Val, aku nggak gangguin kamu, aku cuma nagih janji kamu. Kamu harus tanggung jawab dong sama janji kamu. Janji apa dia? Iya, kamu bakalan ngajak aku ketika kamu udah sukses. Ya kamu harus nikahin aku dong. Mbak, kamu nggak mikir ngomong kayak gitu? Ini istri si Noval. Nggak pantas banget deh kamu ngomong kayak gitu. Udah ya, kamu mending pergi dari sini ya. Oh, kamu ngusir aku? Aku yang nemenin kamu, Val. Hei, Kamu jangan jadi amnesia deh. kamu ngimpi, kamu nggak sadar. Selama Noval dari nol, nggak ada kamu yang di hadapannya Noval. Jadi aku minta tolong Mbak sama kamu. Kamu nggak perlu jadi benalu di hubungan kita. Val, ya udah gini aja. Pokoknya intinya kedatangan aku ke sini buat dinikahin sama kamu. Gak bisa dong. Kamu Ya nggak udah. mikir ngomong kayak gitu? Kalau emang gak bisa, kamu yang harus pergi dari kehidupan Noval. Gila Dan bawa kamu. anak kamu itu. Hei, kamu jangan bawa-bawa anak aku loh. Apa kamu bilang aku gila? Iya, aku emang gila. Gila sama suami kamu. Kamu kenapa nggak ngomong? Sayang. Udah, mending kita pergi. Kita aja yang ngalah ya. Biar nggak ada apa-apa. Val, lo pergi lagi. Semakin perlakuanmu kayak gini sama aku bakalan semakin tertantang, Val. Lihat aja nanti. Noval, udah pulang nih. Dia. Kamu masih Ya ngapain? ampun, yang rapi dong, Noval. Udah dia. Kamu ngapain sih? Masih datang dalam kehidupan aku? Emang nggak boleh? Kalau aku maunya datang terus di kehidupan kamu, kenapa? Dia. Kan aku udah bilang, aku bahagia sama keluarga kecil aku. Jadi tolong nggak usah datang lagi ke kehidupan aku. Val, kebahagiaan yang kamu bilang udah bahagia sama anak sama istri kamu, itu masih kurang, Val. Jadi dengan hadirnya aku di kehidupan kamu bakalan lebih bahagia lagi. Dia. Udah dong. Aku minta tolong sama kamu. Ya. Sangat minta tolong. Jangan ganggu kehidupan aku lagi. Aku udah bahagia sama istri aku. Val, aku nggak gangguin kamu. Aku cuma mau ngasih kebahagiaan yang lengkap kok buat kamu. Jadi daripada kamu cuma beristri satu nih, lebih baik kita pacaran aja, gimana? Istri kamu gak bakalan tahu kok. Dia. Udah. Istri aku tuh udah sayang sama aku. Dan aku udah punya anak. Terus apa yang mau jadi alasan? Jadi tidak ada. Ya aku juga bisa loh, Val, kasih kamu keturunan. Dengar ya, seorang yang sudah punya jabatan dan kerjaan yang mapan rugi banget kalau nggak nikah lagi. Dia. Udah ya. Aku udah bahagia sama keluarga kecil aku. Mending aku saranin buat kamu. Kamu lupain aku dan secepatnya cari kehidupan baru yang membuat kamu bahagia. Tapi aku nggak bisa, Val, lupain kamu. Terus gimana dong? Ya terus kalau kamu terus-terusan ngantuin aku dalam rumah tangga aku, gimana dia? Aku nggak bakal bahagia. Aku emang bakalan terus ngantuin kehidupan kamu Ya, dan kamu rumah nggak- tangga kamu sampai kamu bener-bener jadi milik aku, Val. Ya kamu nggak bisa gitu dong. Karena kamu cuma masa lalu aku. Jadi udahlah. Aku sekarang harus bahagia sama keluarga kecil aku. Stop! Kamu tuh nggak bisa gitu ya.
setiap ketemu aku nggak bahas tentang keluarga kecil kamu itu yang katanya kamu bahagia? Ya karena kita udah masa lalu dia. Jadi tolong jangan hantuin keluargaku. Val, aku kasih kesempatan satu kali lagi buat kamu jawab permintaan aku. Kamu mau nikahin aku atau aku bakalan ngancurin rumah tangga kamu? Dia, aku nggak bisa pilih. Aku cuma mau kau pergi dari kehidupan aku. Oke? Ya kalau aku nggak mau gimana? Aku udah bilang dari awal aku bakalan terus ngejar kamu sampai aku dapetin kamu. Dia, kita ini bukan jodoh, dan jodoh aku ya istri aku. Dan yang berjuang sampai aku ada di titik sekarang itu istri aku. Val, aku tahu sebenarnya di hati kecil kamu tuh pengen aku kan? Dia, kalau aku masih sayang sama kamu, kalau aku pengen nikah sama kamu, aku nggak mungkin kenal sama orang baru. Tapi udahlah, dulu kesalahpahaman kita membuat kita bukan jodoh. Jadi tolong, kamu ikhlasin aku sama orang lain, dan kamu patut bahagia sama cowok lain. Val, kamu tahu kan sama aku? Aku tuh orangnya egois dan aku nekat. Jadi apa yang aku mau itu harus jadi milik aku. Dia, terus kamu, iya, harus gimana? Aku harus gimana? Kamu harus nikahin aku, Nova. Dia, Aku nggak tahu cara kamu mau ngebujuk istri kamu buat jadi biar aku jadi istri kamu, ataupun ya dia, kamu gimana caranya dia bisa pergi dari kehidupan kamu. Dia, udah. Aku mohon banget sama kamu, ya. Kamu tolong nggak usah gangguin aku lagi. Dan kamu minta apa dari aku? Aku minta hati kamu. Ya udah, kamu minta apa aja dari aku akan kasih. Tapi Aku mau jadi istri kamu, Noval. Aku nggak mau apapun itu. Aku mau hati kamu dan aku mau jadi istri kamu. maaf dia, kalau permintaan kamu itu aku nggak bisa. Oh, jadi kamu nggak bisa? Hah? Kalau kamu nggak bisa nikahin aku ataupun ninggalin istri kamu, lihat aja nanti. Ya Allah, ujian ini terlalu berat. Sayang, kamu kemana? Kok bawa koper? Sayang, bentar. Sayang, kamu mau kemana? Kok bawa koper? Masih tanya kamu mau kemana? Ih, kamu mau kemana? Kita kan mau jalan. Yang pertama, kamu udah kepergok ketemuan sama mantan kamu. Dan yang kedua, tanpa sepengetahuan aku, kamu ketemuan lagi kan sama mantannya? Ya tapi aku kan nggak ngeladenin, dia yang nyamperin aku. Udahlah, kalau kamu emang gak ngeladenin, seharusnya kamu gak mau ketemu sama dia. Sayang, kamu tolong jangan egois dong. Di depan Bi kayak gini. Kamu bilang aku egois, sedangkan kamu gak pernah mikir perasaan aku. Aku kan mikir perasaan kamu. Oke, mantan aku selalu hantuin aku dan dulu kepergok sama kamu. Dan kedua kalinya kamu ketemu lagi tanpa sepengetahuan aku. Aku nggak pernah ketemuan, tapi dia nyamperin aku. Sama aja kamu ketemuan sama dia. Udah, Kalau kamu emang gak mau, kamu gak bakal keluar dari kantor kamu. udah. Di depan Bi nggak usah debat kayak gini. Sayang, ikut namanya. Terus, Kamu gak lihat sekarang ada Bi? ya sekarang aku sama kamu udah punya anak yang lucu kayak Bianca. Tapi kamu masih tetap aja di belakang aku. Apa sayang? Tetep gimana? Kalau aku ngerespon dia, kamu baru marah-marah kayak gini. Tapi aku nggak ngerespon. Apa bilang yang kedua kalinya kalau mau ketemuan? Iya, Gak bilang kan sama aku? Iya, aku nggak bilang karena aku nggak mau kamu sakit hati. Udahlah, lebih sakit hati aku kalau udah ketahuan sendiri kayak gini. Tapi kamu tahu kan kenyataannya, aku nggak pernah ngerespon dia. Dia yang selalu menghantui keluarga kecil kita. Seharusnya kalau kamu memang mikir sama keluarga kecil kita, kamu nggak mau, apalagi sampai kedua kalinya. Kamu ngapain aja? Ketemuan di sana, habis itu kemana Kan aja? dia cuma datang ke kantor, aku pulang. Sosial media aku semua udah aku blok kan. Emang aku tahu setelah kamu ketemuan itu kalian berdua kemana? Sayang, aku nggak Aku di kemana-mana. rumah, aku nggak boleh keluaran sama kamu. Aku di rumah selalu berdua sama Bianca. Aku kemana-mana Udahlah. Kita berdua punya masa lalu. Tapi masa lalu yang menghantui kita. Tapi
Masa lalu aku nggak pernah menghantui rumah tangga kita. Nggak sama seperti mantan-mantan kamu yang pernah menghantui kamu. Tapi tolong dong, jangan egois. Cuma gara-gara aku dihantuin masa lalu, kamu mau menyerah? Kamu mau pergi? Kamu bilang apa egois? Langsung. Udah. Sayang, sama mami aja. Lihat kan, kamu mau pergi. Ketika Bi nggak bisa tanpa aku. Dan dia juga nggak bisa tanpa aku. Terus gimana? Kamu tetap egois, kamu tetap mau pergi. Aku udah jelasin berapa kali. Kalau aku nggak bakal balik yang namanya masa lalu. Kalau kamu emang nggak mau balik sama dia, seharusnya kamu nolak ketemuan kedua kalinya. Bukan malah kamu keluar dari kantor kamu lalu ketemuan sama cewek itu. Aku keluar karena dicegat dia kan. Wah, kamu bisa kan menghindar? Ya aku udah menghindar. Siapa sih yang... Kamu tahu dari mana? Emang perlu? Emang penting buat kamu? Yang terpenting aku sekarang udah tahu kalau kamu pernah ketemuan kedua kali sama mantan kamu itu. Udah, sayang ke kami. Bisa panggil aja. Bi, salami aja, Bi. Lihat kan? Bi sayang sama aku. Dan dia juga sayang sama aku. Ya udah. Kamu jangan egois. Kamu pergi bawa Bi. Kamu egois. Kamu gak pernah mikir sama perasaanku. Yang kamu pikir, perasaan kamu aja. Udahlah. Ya. Kita berdua perbaikin rumah tangga kita. Kamu lihat. Kamu lihat. Sekarang kita udah punya Bianca. Kamu pikir Jangan egois. kamu ketemunya pertama tuh gak nyakiti hati aku. Oke. Aku pikir itu udah clear dan udah jelas dan udah gak mau ketemu lagi. Dan ternyata tanpa pengetahuan aku, Oke. kamu ketemuan lagi. Aku minta maaf. Udah selesai. Sayang, bentar. Oke. Kamu boleh sakit hati dan kamu boleh nggak mau sama aku. Tapi tolong, di hati kecil kamu, jangan pernah egois. Lihat. Udah sama aja, nak. Udah. Sekarang kayak gini aja. Jujur, masa lalu datang ketika aku sukses. Dan itu cobaan dalam rumah tangga kita. Tapi tergantung kita gimana menyikapinya. Kalau kamu pergi, berarti kamu nyerah. Kamu kalah. Kamu sadar nggak? Mantan kamu Udah, nggak itu usah. datang setelah kamu sukses. Apa kabar sama hati aku? Selalu nemenin kamu di saat kamu dari nol. Kalau aku ngeladenin, kamu boleh sakit hati. Tapi di sini aku nggak pernah ngeladenin. Karena seutuhnya aku udah milik kamu. Dan sekarang milik Bi juga. Kamu tahu nggak yang bikin aku kecewa apa? Pertemuannya kedua kalinya kamu nggak ada kata sekata pun Oke. maaf Aku, buat aku. aku minta maaf. Demi keluarga kecil kita dan aku pengen bahagia. Maafin aku. Namanya rumah tangga, itu pasti ada cobaan dan ujian. Tergantung kita menyikapinya gimana. Kalau ombak di laut menerjang kapal yang begitu besar, kamu jangan pernah lompat dari kapalnya. Tapi bagaimana kita bertahan untuk menghadapinya. Kamu mau kan maafin aku? Demi Bianca. Yang penting aku nggak ngeladenin. Aku tetap sayang dan cinta sama kamu. Sama mami ya. Yuk kita pelukan yuk. Yuk pelukan. Bi sayang mami. Sayang papa. Sayang papa sama mami. Yeay. Kan lihat anak kita bahagia kalau kita bersatu. I love you. Gitu. Ya, nggak usah marah-marah lagi ya. Ingat sayang, kalau kita ada di dalam kapal, lalu diterjang ombak yang begitu besar, jangan pernah lompat dari kapal. Tapi kita harus hadapinya. Oke? Assalamualaikum. Demi anak kita harus tetap bersatu dalam keadaan apapun. Cium papa, cium papa. Cium mami. Gimana? Katanya tadi Bi, ubur-ubur ikan lele, bos muda le. Ubur-ubur ikan lele, ada mas muda le. Yuk kita main ya. Iya. Yuk.